hidup tanpa kesulitan ya Mas ya? Hidup tanpa kesulitan. Benar. Jadi gimana nih kira-kira Mas? Kita cipta. Oke, langsung aja Mas. Boleh dikasih motivasi dikit tentang tema kita di hari ini, yaitu hidup tanpa kesulitan? Ya. Jadi ceritanya itu beberapa hari perjalanan hidup saya. Ya. Memang lagi memasuki hal baru lah mungkin gitu. Oke. Jadi di kepercayaan untuk mengurus beberapa hal. Oke. Dalam perjalanan yang namanya melakukan kegiatan itu ya nggak ada lah yang lurus-lurus aja gitu. Benar. Dan bahkan sampai lupa gitu. Sebenarnya yang lurus itu yang mana? Karena Gitu semuanya ya. masalah aja. Gitu. Sampai di satu titik ya merenung gitu. Jadi sebenarnya yang mana sih kesulitan itu? Gitu. Sampai ada pertanyaannya gitu. Kenapa aku menganggap ini sebuah kesulitan? Kenapa setiap yang ini yang menghubungiku aku langsung gebar gitu. Jadi banyaklah perenung. Sebenarnya yang kesulitan ini yang mana? Apakah masalah itu kesulitan atau diriku ini sebenarnya yang membuat itu sulit? Jadi gitu. seputar itulah. Sampai memang di satu titik ternyata kesimpulan sementara itu nggak ada rupanya kesulitan itu. Itu cuma pikiran sendiri ya Mas ya? Iya, jadi terakhirnya memang diri ini yang membuat itu menjadi sepertinya sulit. Karena kan kayak mana ya? Kalau dalam bahasa motivasi umum tuh yang sekarang lupa pula. Maksudnya dalam bahasa yang lain tuh ya, dalam bahasa yang lain tuh kesulitan itu ada kan karena kita punya keinginan. Ketika keinginan kita itu tidak sesuai dengan yang dijalankan, gitu, maka ya jadi kesulitan namanya. Jadi kayak stuck sendiri gitu ya Mas ya? Iya, jadi kalau kita maunya apa ya, misalnya ini mau pergi jam 4, terus kita maunya kita pergi jam 4 lah gitu. Tapi dalam perjalanan ya ternyata jam 4 kurang 5 hujan gitu kan. Nah, langsung otak ini melihat bahwa hujan itu adalah masalah gitu kan. Oke. Jadi pertanyaan yang lain gitu, benarkah hujan ini masalah? Sebenarnya yang masalah ini yang mananya gitu. Aku nggak bisa pergi karena hujan atau hujannya gitu. Atau kenapa aku harus menyalahkan hujan gitu? Kenapa harus saat ini aku menyalahkan hujan? Kenapa kemarin aku nggak nyalahkan hujan? Ya yang model-modelnya yang begitu-begitu lah jadi perenungan semalam itu kan. Setiap ada kendala, kenapa kendala nih? Kenapa kendala ini? Atau benarkah ini kendala? Apakah kendala ini harus ada dalam menjalani hidup ini? Gitu? Apa untungnya ada kendala ini? Gitu? Kalau seumpama tidak ada kendala, apa efeknya sama aku? Jadi banyaklah perenungan yang seputar pertanyaan ini. Yang ditanya yang namanya kendala yang Jadi kira-kira untuk nalangin atau ngehindarin pikiran yang ruwet dalam diri sendiri itu gimana sih kira-kira Mas? Ya, ini memang jadi saya itu dalam pekerjaan ini saya minta tolong sama beberapa kawan-kawan yang meminta. Tapi ternyata di beberapa kegiatan itu berlangsung, kawan-kawan yang saya percaya ini tiba-tiba punya berbagai macam kendala lah mereka gitu, yang mengakibatkan mereka harus tidak bisa ikut gitu kan. Sedangkan saya tidak bisa ada di lokasi itu, makanya saya minta tolong sama mereka gitu. Jadi kayak mana tuh, panik lah gitu. Di satu sisi ini tanggung jawab, kita minta tolong mereka, kita udah percaya karena kita nggak ada di situ. Tiba-tiba di beberapa jam sebelum kejadian, sebelum acara dimulai, mereka semua cabut gitu kan, dengan berbagai macam alasan lah. Itu langsung main tuh otak tuh, prasangka ya tuh, pertanyaannya kenapa mereka meninggalkanku gitu, kenapa mereka tak tiba-tiba pergi meninggalkanku gitu. Yang begitu. Terus ada satu pemikiran ya, itu berkutat di situ aja. Aku rasa banyak orang yang pernah berkutat di satu momen gitu. Nah, itu yang mau aku sampaikan itu, cobalah di dalam perkutatan itu, di dalam keribetan otak itu gitu. Coba tenang dulu gitu ya.
baru tanya sama diri gitu, sebenarnya yang jadi masalah apa gitu. Apakah karena tidak jalannya acara atau karena mereka pergi meninggalkan aku gitu. Sebenarnya yang dipermasalahkan ini apa gitu. Sampai aku di titik yang ternyata masalah itu akan ada kalau kita memikirkan diri kita gitu. Jadi kan ya kalau hasil perenunganku yang jadi kekhawatiranku bukan acaranya nggak jalan. Karena masih ada orang-orang lain kok di situ yang masih bisa menjalankan acara itu sebenarnya gitu. Nah, kenapa aku kesal kali? Ternyata yang aku kesalkan itu karena aku ditinggalkan oleh kawan-kawanku itu. Jadi karena baru kenapa aku menyesal karena aku ditinggalkan. Pertanyaan itu yang membuat aku jadi terdiam terpaku kalau kata lagu itu ya. Iya. Ya, karena ternyata itu hanya karena keegoanku saja gitu. Karena aku pengennya mereka tidak begitu. Jadi karena pengennya aku maunya ini semuanya begini. Ya, lagi-lagi itu semua karena aku memikirkan diriku lah. Padahal kan mereka pergi itu kan juga punya masalah sebenarnya. Iya. Entah yang ininya sakit lah, atau ada yang meninggal lah, atau apa gitu. Alasan mereka kan itulah. Jadi kan sebenarnya mereka juga pergi meninggalkan tuh bukan karena tidak sayang sebenarnya sama aku, bukan tidak mau membantu, tapi memang kondisi yang memaksa mereka begitu gitu. Ada alasan tertentu ya Mas ya? Iya, tapi kan Okay. Aku nggak ngelihat ke situ gitu. Aku ngelihat kenapa mereka pergi meninggalkan aku. Aku fokusnya ke situ. Nah, kalau kita fokusnya ke diri kita, maka pada saat itu masalah itu ada gitu. Jadi oleh iya. kalau kita Jadi bisa, sorry Mas dipotong. Iya. Bisa dibilang kayak mengutamain sisi ego kita sendiri ya gitu. Iya, kalau kita Okay. ego kita, itu semua akan jadi masalah. Tapi kalau kita mau saja memikirkan orang lain gitu ya, berusaha empati ataupun simpati namanya gitu, maka nggak ada masalah itu gitu. Ya apa ya, maksudnya nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Iya, kalau kita awareness. Iya. Gitu ya Mas. Jadi masalah tuh memang tetap ada, tapi pertanyaannya ada masalah yang tak perlu dipermasalahkan. Apa masalah? Mereka pergi, kan masih ada yang lain, ya udah kan gitu kan. Tapi dia akan jadi masalah yang dipermasalahkan kalau yang kayak aku kemarin gitu, yang berpikir kenapa mereka meninggalkan aku, apa aku. Jadi lagi-lagi mengarahnya nih ke diri lah, sebenarnya pengen dihargai kan. Jadi, benar. Karena aku tuh pengen dihargai ya. Kenapa aku pengen dihargai? Ujung-ujungnya sebenarnya kan karena kesombonganku saja gitu, yang nggak siap digitukan. Sebenarnya siapa aku yang mereka harus juga memilih aku daripada memilih mungkin keluarganya yang sedang sakit gitu kan. Ya. Jadi bisa dibilang kayak sadar diri sama ngutamain orang lain juga gitu ya. Iya. Jadi betul-betul memikirkan orang lain ini termasuk salah satu cara untuk melihat ternyata tidak ada masalah. Terus kita jujur aja gitu, nggak usah yang pakai embel-embel, yang bikin kita sakit tuh ternyata halusinasi kita Mas gitu. Nah itu dia. Iya, ini mereka nih pasti begini nih, makanya orang ini begini. Nah yang gitu, itu kan belum tentu jadi gitu kan. Maksudnya itu kan cuma di pemikiran saja, permainan pikiran sendiri ya Mas ya. Betul. Jadi mengenal diri sendiri, jadi makin logik sama saya tuh mendengar kalimat yang kalau kau mau mengenal Tuhanmu, maka kenali dirimu gitu. Jadi syarat awal mengenal Tuhan, mengenal diri ya. Jadi semakin tahu bagaimana diri kita, memang semakin dekat Tuhan itu. Karena ketika kita tahu, oh iya ini aku begini gitu. Toh ternyata acara itu alhamdulillah jalan kok. Nah karena dia jalan itu kan terusnya, iya makin terasa pertolongan Tuhan itu. Seumpama nih aku mengandai-andai kemarin. Mereka kawan-kawanku itu tetap ada. Terus acara tetap berjalan. Kira-kira seberapa sadar aku secara pribadi bahwa berjalannya acara itu karena kasih sayang Tuhanku, bukan karena kepandaian kawan-kawanku gitu. Kira-kira lebih memilih yang mana aku? Kalau merenungkan, aku rasa aku akan lebih memilih yang ini. Ya ini karena timku jago. Jadi aku lupa Tuhan aku rasa di situ. Nah dengan kejadian itu, ya yang datang sama aku makin ingatlah sama Tuhan itu. Iya ini makin terasa gitu kasih sayangnya Tuhan itu sama kita. Gitu. Dan benarlah masalah itu bukan untuk membuat kita makin ribet. Yakinlah, siapapun yang dengar malam hari ini, ya aku rasa ya insya Allah ya mudah-mudahan aku meyakini itu bukanlah masalah yang mengerikan sebagaimana mestinya gitu. Itu tuh hanya kayak dalam bahasa lain itu Tuhan ingin menunjukkan kehadirannya.
kadang kehadiran Tuhan itu baru terasa kalau kita dalam kesulitan kan. Misalnya, Benar. apa namanya itu Bang, kalau contohnya mau bayar kos-kosan, tinggal Udah mepet gitu ya Mas ya. Baru muncul bantuan dari mana-mana gitu ya. nah, dan kalau pas udah datang orang yang nolong baru kita terasa, ya Tuhan, kau baik kali lah masih mau bantuan. Tapi kalau seandainya ada duit, 2 hari lagi mau bayar kos-kosan, ya udah aja gitu. Cuek-cuek aja terus sombong juga ya. Iya, cuek-cuek aja. Oh. Bahwa sebenarnya uang kita itu ada kan itu karena kasih sayang Tuhan sama kita gitu kan. Benar. Karena kejagoan kita gitu. Karena Iya. banyak orang yang jago kalau dalam finansial juga ya berat gitu. Nah, ya lagi-lagi memang bukan soal skill yang kita miliki gitu. Ya, aku rasa yang mau sharingkan pada malam hari ini untuk sesi yang awalnya bahwa soalan itu benar-benar adalah cara Tuhan menunjukkan kehadirannya. Dan bisa jadi semakin banyak masalah yang kita terima atau yang kita anggap itu masalah, itu sebenarnya kita semakin jauh sama Tuhan. Ada contoh menarik. Bisa dibilang kayak kita yang buat kesulitan itu sendiri ya Mas? Iya. Ini gini, coba ya Mas Iqbal, bayangkan waktu Mas Iqbal umur 6 tahun dulu lah, 5 tahun, 6 tahun ya. Pergi jalan dengan bapaknya Mas Iqbal. Kemana ya, ke kedai ke atau ke pasar, ke pasar lah. Iya. Ya gitu-gitulah, ke toko dan lain-lain. Berdua nih sama ayah nih gitu, sama bang. Terus abang disuruh untuk pesan makan. Kita bilang lah abang ke restoran ya, atau ke kafe. Terus abang disuruh tuh manggil sama ayah abang. Coba dulu panggil dulu waiter itu gitu, panggil pelayan. Kalau abang rasa-rasa abang berani nggak? Di umur 6 tahun ya Mas? Umur 5 tahun 6 tahun. Gimana di situ ada orang tua abang ya. Di situ di belakang tuh ada orang tua abang, dia suruh, nah bayar nih sama kasir, misalnya gitu. Kalau abang bayarkan, abang berani nggak ngelakukan? Kalau di umur segitu pasti nggak berani lah Pak. Tapi ada abang. Gimana Pak? Ada orang tua abang, ada bapak abang tuh di belakang abang. Ya kalau di umur segitu biasanya nggak berani sih Mas. Nggak berani ya? Iya. Nggak berani. Walaupun ada orang tua abang di belakang, abang tahu. Walaupun. Coba rasa-rasa dulu. Lebih berani mana abang mendatangi orang yang abang sendirian tanpa ada orang tua abang, atau mendatangi orang itu yang dimana abang tahu di belakang abang ada orang tua abang? Yang mana abang lebih berani? Ya seharusnya kalau yang lebih berani waktu ada orang tua di belakang Bang. Walaupun di umur segitu ya, tapi kebanyakan di umur segitu pasti anak-anak belum berani tuh Bang. Betul. Ya kan. Dan pengalamanku dengan anakku ataupun dengan diriku gitu ya. Ketika aku ada, dia lebih berani. Itu aku rata-rata ya. Dia lebih berani untuk melakukan sesuatu ketika ada orang tuanya. Oke. Tapi kalau nggak ada orang tuanya, dia biasanya cenderung lebih penakut. Nah, apa yang mau aku sampaikan? Jadi ketika kita meyakini ada decking kita di belakang dan kita dekat dengan decking kita itu, udah apa yang kita takutkan? Karena kita tahu nanti kalau ada apa-apa, nanti bapakku kok yang bantu kan gitu kan. Benar. Kan modelnya gitu tuh. Entah iya, maksudnya itu otomatis saja tuh akan begitu. Tapi kalau kita nggak ada deckingnya, itu memang jadi takut. Naluri manusia Mas? Naluri manusia tuh. Kalau ketika kita tahu ada yang akan melindungi kita jadi berani kok. Nah, cerita. Itu sama kayak istri-istri pada umumnya tuh ya. Dia kalau ada suaminya itu berani aja tuh di rumah. Tapi waktu nggak ada istrinya, waktu nggak ada suaminya, tiba-tiba dia ada awal-awalnya yang ngerasa takut, canggung dan lain-lain. Pokoknya kita akan lebih berani. Poinnya kita akan lebih berani ketika kita meyakini ada yang decking kita dan dia dekat dan kita dekat dengan dia. Berani lagi deh. Nah, itu dulu ya. Dalam perjalanan ya, aku takut. Di situ aku menyadari akan cerita yang barusan aku sampaikan. Kenapa aku takut? Gitu. Kenapa aku takut? Kurasa jadi kesimpulannya, ketika kita takut, bisa jadi kita sedang jauh dengan decking kita. Dan decking terbaik yang tak ada kalahnya, kita meyakini bersama tiada lain, tiada bukan, itu ya Tuhan kita sendiri lah. Jadi kalau ada rasa cemas di dalam diri ini, ada kekhawatiran di dalam diri ini, jangan fokus ke masalahnya itu, tapi fokuslah jangan-jangan kau sedang jauh dari Tuhan. Kalau kau dekat sama Tuhan, itu kayak kau dekat sama bapakmu, apa yang kau takutkan? Bumi ini punya dia, gitu. Iya, benar. Santai aja lah. Ya, kurang lebih itu, Mas. Jadi kurang lebih itu ya, Mas ya. Oke. Apapun yang kita anggap masalah atau kita rasa sulit, itu ternyata dari mindset kita sendiri, benar Mas ya? Iya, itu dari kita aja yang buat.
Nggak ada. Ah, main sendiri ternyata ya. Karena memang mau nggak mau ya gitu ya, kayak mana ya, kalau ada satu apa namanya itu komika lupa namanya, yang dia anekdotnya sih sederhana lucu lah gitu ya. Jadi dia bilang, aku tuh mendapat pencerahan ketika aku masak mie katanya gitu. Jadi kan yang bahagia dalam masak mie itu kan dimakan mie-nya kan. Iya. Nah, dimakan mie-nya itulah yang bahagia itu gitu. Tapi kalau membukanya, manaskan airnya, masaknya lagi gitu ya. Gitu kan. Masukkan bumbunya, nunggu mie-nya itu. Iya. Gitu. Sampai matang. Nunggu mie-nya matang gitu. Itu tuh, aduh, itu tuh malas lah gitu. Jadi kalau kesimpulan dia, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu satu paket katanya. Dengan hal-hal yang begitu. Jadi kalau laluilah hal itu, maka ujungnya kau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi harus sabar, ikutin proses, dan harus bahagia akhirnya gitu ya. Nah, nanti kau akan bahagia lah itu ujungnya. Versinya dia begitu gitu. Tapi kalau versi guruku tuh pernah menyampaikan, kan abang pernah dengar lagu ini ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya, Mas. Berakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Nah, ternyata kalau versi guruku tuh yang tidak terlalu sepakat dengan pepatah itu. Kenapa harus bersakit dulu untuk mendapatkan kebahagiaan? Kan sebenarnya itu hanya sebuah proses yang sunatullah yang yang memang SOP kehidupan yang harus dijalani gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nggak suka, percaya nggak percaya, ya memang harus begitu. Mau dia percaya Tuhan atau tidak, mau dia punya agama atau tidak, mau dia sukunya apapun, umurnya berapapun, masa Indomie harus buka bungkus dulu. Nggak ada cerita. Jadi semua balik ke patternnya masing-masing. Jadi harus ada prosesnya gitu ya Mas ya. Iya, nah proses itu kalau kadang kan ada ya, maksudnya setelan otak aja kalau udah dengar istilah proses itu yang kayaknya capek, melelahkan. Iya, kan gitu. Udah yang buat males duluan ya Mas ya. Udah didoktrin begitu, padahal enggak loh. Proses itu ya proses gitu maksudnya gitu. Iya, benar. Udah kau nikmati aja, dan kau nikmati atau tidak kau nikmati, ya proses itu ya begitu. Maksudnya ya tetap harus manaskan air gitu loh. Iya. Jadi daripada kita manaskan air dengan ngedumel, kan lebih bagus kita manaskan air dengan senyum gitu kan. Benar. Karena sama aja loh Mas, kan gitu ya maksudnya. Jadi mau kita senyum, mau kita ngedumel, ya manaskan air tuh bilanglah misalnya ya harus 5 menit juga. Bukan kalau kita ngedumel terus manas airnya jadi cepat siap gitu ya. Ya enggak juga. Enggak, tetap aja sama prosesnya gitu. Tetap aja sama prosesnya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mau menjalani 5 menit itu dengan kecemberutan? Nah, itu dia. Kalau dalam fakta ilmiahnya gitu kan, kalau kita cemberut, kita emosi, kita mengeluh, ada berapa syaraf yang putus gitu. Tapi kalau benar. Akan muncul yang namanya hormon endorfin yang dapat menyehatkan itu, dan seterusnya lah, itu dari teliti lah itu. Jadi ya, lalui saja, itu memang begitu. Nah terakhir memang proses alaminya ya Mas ya? Alami ya Mas. Mau nggak mungkin kita duduk-duduk gini berkeringat, enggak lah. Kalau mau berkeringat kau jalan. Betul. Kan nggak bisa juga, aku pengen berkeringat tapi nggak mau jalan loh. Iya. Itu udah melanggar hukum alam dunia ini gitu maksudnya. Iya. Nggak bisa. Nah kalau dalam proses yang kita jalani ini, misalnya kayak Mas lah, yang malam-malam begini masih siaran gitu, terus ngeluh misalnya gitu. Iya. Lo Mas, maksudnya kan tinggal bilang, Mas kalau mau ngeluh kayak manapun ya tetap siaran loh Mas gitu kan. Iya. Ya penjaga sapam gitu, yang jaga malam gitu, capek kali aku nih begadang loh. Ya memang kerjaannya gitu. Iya. Kalau kau nggak mau jaga malam, kau jangan jadi sapam. Iya. Itu. Selesai gitu ya. Selesai. Ya udah cabut. Jadi oleh sebab itu yang mau kita sampaikan, udah berhenti mengeluh, berhenti menganggap itu sebuah persoalan. Nggak ada. Itu udah standar. Memang sudah begitu. Gitu. Nikmati aja. Nikmati, hadapi, jalani, dan syukuri gitu ya Mas ya. Iya. Nggak apa, maksudnya ya kadang akal tuh memang harus kita hidupkan lah dalam menjalani. Kadang lebih kebaperannya gitu. Iya, benar. Iya kan Mas? Merasa yang pengen diperhatikan gitu. Iya. Ini aku udah capek nih, kenapa mereka tuh malah tetap nanya-nanya aku, kenapa mereka marahin aku, padahal aku udah capek loh gitu. Benar. Alalah, kan tuh pengen diperhatikan, tuh dalam bahasa lain itu ya tangan di bawah lah itu kan. Iya benar. Intinya memang yang baperan gitu kan. Jadi selain baperan juga bisa dibilang gini ya Mas ya. Nggak semua orang tahu kapasitas kita, tahu perasaan kita, tahu maunya kita gitu ya. Nggak tahu orang. Kalau orang tahu udahlah, ngapain kau tuntut? Benar. Ya, maksudnya
berhentilah di sesi itu, mari kita pindah ke sesi yang lain. Udah, gak ada masalah. Tapi yang pasti yang perlu kita lakukan kan persiapannya semaksimal mungkin. Sudah, habis itu jalan. Dalam perjalanannya akan ada tuh kesulitan dan lain-lain. Ya itu standar lah. Kalau mau nembak cewek itu ya rapi dulu, wangi dulu, Ya, wangi. dulu, gitu-gitu loh maksudnya. Iya, jangan lupa mandi juga ya Mas ya. Ya, kan gigi gitu-gitu kan. Iya. Jangan kok nggak mandi 3 hari dalam nembak cewek gitu. Ah itu masih lepek semua gitu. Nah, terus ngomongnya gini, nanti Tuhan bantu aku kok kalau memang ya diterima gitu. Ya nggak ngono dong gitu. Ya dipersiapkan juga lah perkara nanti kita udah mandi, udah rapi, udah pendekatan, ternyata tetap ditolak. Itu artinya kan kita hanya tinggal pindah dari satu ketentuan Tuhan ke ketentuan Tuhan yang lain. Dan karena judulnya itu sama-sama ketentuan Tuhan, yang namanya Tuhan itu tuh kan maha baik gitu ya. Itu udah pasti itu itu yang terbaik. Tinggal disyukuri aja. Benar. Teorinya itu segampang itu. Dalam prakteknya memang susahnya minta ampun. Kalau saya mau pakai istilah gini, dalam prakteknya itu nggak susah. Hanya butuh kesungguhan saja gitu. Dia kan terlihat susah tuh karena hal baru. Kita lebih sering ketika kita dibilang orang dengan gelar yang buruk, kita tuh lebih mudah untuk emosi kan. Dan itu sudah kebiasaan. Dipanggil orang. Hei botak gitu. Terus kita yang langsung emosi gitu ya. Gitu kan. Kan udah kebiasaan sih. Jadi kan kalau dalam teorinya udahlah, maafkan aja. Kalau kita dipanggil botak, ya udah, iya ada apa. Kan teorinya begitu, tapi prakteknya tuh nggak kayak gitu juga. Nggak segampang itu ya Mas. Iya, tapi itu bukannya tak bisa ya. Iya. Dia tidak gampang, tapi bukan berarti dia tidak bisa. Hanya perlu kesungguhan untuk mau mengulang-ulangnya saja. Itu tuh kurasa tuh keren kali kan. Iya, cara berpikir yang ya udahlah gitu. Yang luas gitu ya. Iya. Bisa dibilang kayak make up your mind gitu ya. Yes. Oke. Santai-santai aja gitu. Benar. Itu dia ya, sahabat kreatif, motivator kita di malam ini. Tapi masih ada lagi nih ya kan Mas ya? Boleh. Tapi makanya buat kamu yang baru dengerin Pro 2 Medan, tiba-tiba, ada obrolan apa nih kok kayaknya menarik. Nah, makanya dengerin terus ya. Pokoknya kita bakalan balik lagi ntar dengan sambungan yang sama, dengan bintang tamu yang sama, dari motivator yang sama juga, dengan topik yang sama. Dengerin satu single dulu dari Charlie Puth with Cheating on You. Cuma di 90,4 RRI Pro 2 FM Medan, Suara Kreativitas. 90,4 RRI Pro 2 FM Medan, Suara Kreativitas. Masih barengan Ibel dan juga Ulfi di segmen motivasi dan masih barengan Mas Kinahar ya di segmen kita malam ini dengan tema hidup tanpa kesulitan. Langsung aja kita dengerin langsung ya, dan kita lanjut di motivasi malam ini. Halo Mas Kinahar. Bang. Iya, lanjut Mas. Ya, jadi dari obrolan kita yang apa tuh? Iya. Semoga bisa memberikan itu. Betul-betul nggak ada. Kalau ada satu ini boleh lagi. Tapi sekarang sebenarnya udah agak payah kalau di online. Judulnya jangan permasalahan banyak orang. Tapi memang sekarang itu dikasih tahunya nggak ada dalam hidup. Semuanya masalah kecil. Apa masalah kecil? Soalnya kita berpikir umur 30 belum nikah di umur 30 gitu. Apa masalahnya? Sebenarnya enggak. Yang jadi masalah itu kan karena kita tuh nggak sanggup menerima pertanyaan-pertanyaan orang lain. Nah, itu dia. Jadi itu juga bukan masalah. Ya? Kenapa harus keluar diri? Jadi itu tuh orang-orang yang fokusnya keluar diri itu ada satu cerita yang mungkin juga pernah didengar oleh banyak orang yang ketika dia sedang mencari jarum di jalan. Terus ditanya sama orang, kau sedang mencari apa? Ya, aku sedang mencari jarum nih. Kenapa kau nyarinya di luar? Jatuhnya di sini ya? Enggak, sebenarnya jatuhnya di dalam. Cuman di dalam gelap. Jadi aku nyarinya di luar, karena di luar itu terang. Nah, banyak orang yang mencari kebahagiaan hidup itu dari faktor luarnya. Padahal sebenarnya enggak.
pengalaman kita kalau mau kita renungkan, kebahagiaan itu aku meyakini 100% itu di dalam, di diri kita, di cara berpikir kita. Jadi bukan dari luar yang kalau nanti aku punya rumah itu nanti aku bahagia, nggak ada. Itu nanti kalau punya rumah itu juga ada bahagia. Jadi apa namanya tuh, ada yang kalau seandainya nanti gaji itu naik maka aku akan kerja lebih rajin. Kalau dari sekarang kok nggak rajin, mau berapa besar pun gajinya, ya kok nggak. Terus ada orang yang bilang, ya aku bukannya nggak mau jualan, cuman perlengkapannya nggak ada. Ya lah, aku mau alat masak ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau ada semua, wah pasti rajin kalian jual. Kalaupun nanti itu dibeli amamu, kalau kau dari sekarang memang mau jualan, tetap aja nggak jualan. Ada aja nanti lagi. Jadi ala bisa karena biasa sih sebenarnya. Itu sama. Jadi Mas, ya? Kalau sorry aku potong nih. Jadi kalau gimana bilangnya? Di zaman sekarang kan pasti Mas juga nggak asing sama yang istilah overthinking ataupun overthinker. Nah, itu bisa dibilang dia sendiri yang buat pikirannya ribet ataupun dia sendiri juga yang buat masalah. Itu gimana tuh? Bang yang buat. Jadi overthinking juga bahasa sekarang. Iya. Kalau bahasa zaman yang agak jadul itu ya prasangka. Prasangka. Bahasa yang dalam bahasa jadul yang lain tuh halusinasi. Jadi nanti nih kalau tandanya ini kayak mana nih? Aduh, mau dia sama aku kalau begini. Nggak ada. Itu cuman bisikan kabeh. Kalau pakai istilah setannya itu bisikan setan aja. Dan itu nggak kejadian gitu. Cuman kalau kita meyakini bahwa ia nanti akan begitu, jadi kalimatnya sudah jelas tuh bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka. Kalau kita meyakini halusinasi kita, maka itu yang kejadian gitu. Jadi kan betul kan gitu. Ya, sebenarnya dia nggak betul karena kau meyakini itu, jadinya Tuhan asesi saja. Oh iya. Oleh sebab itu ketika datang over dan segala macam yang harus kita lakukan apa? Nah iya, apa tuh Mas? Kira-kira. Ya ganti itu karena kita bisa gantinya loh gitu. Dia kekuatan penuh sama kita. Kalau bahasanya Nelson Mandela, your captain in your life, kata dia. Kita kaptennya nih, nahkodanya tuh kita nih untuk diri kita gitu. Jadi jangan mengontrol oleh diri kita sendiri gitu. Tapi cobalah kontrolnya gitu. Kalau seandainya kita, jadi kadang tuh aku mau mengibaratkan diri manusia tuh, dia punya, ini dalam 5 rahasia sebelum mati, ini bisa juga lagi dibaca nih. Jadi di situ tuh ceritanya tuh bahwa diri kita ini punya 2 serigala katanya. Satu serigala buruk, jahat, satu serigala baik. Yang menang tergantung yang paling sering kita kasih makan tuh siapa. Kalau kita sering ngasih makan serigala buruk, maka dia akan lebih kuat dan besar, dia akan mengalahkan serigala baik. Begitu pula kebalikannya. Terus pertanyaannya, apa makanan serigala buruk? Makanan serigala buruk itu berteman dengan orang-orang yang buruk juga. Jadi, berteman nih memang betul-betul harus dipilih. Bahkan kalau bahasa guruku tuh, kalau ditanya kepada saya, 1 dari 3 hal yang paling penting di dunia ini, salah satunya ialah pilih teman. Kalau dalam bahasa yang lain tuh beliau mengatakan gitu, lupa lah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu, kalau sebutkan siapa nama kawanmu, maka akan sebutkan siapa kawan. Jadi kita tuh nggak jauh-jauh lah dari siapa kawan kita. Gitu. Kalau kawan kita semuanya pemarah, gitu ya, udah bisa dipastikan kita tuh pun akan begitu. Gitu. Karena kita lebih mudah beradaptasi gitu Mas ya? Iya, karena elang itu cuma mau berteman sama elang gitu. Benar. Nggak mau elang tuh berteman sama merpati, nggak mau. Beda ya. Jenis itu akan bertemu gitu lah. Kalau orang mengartikannya tuh kan air dan minyak akan bisa bersatu gitu kan. Iya. Bukan kita juga bukan mau bilang minyak itu buruk, air itu baik. Enggak. Mereka ini memang 2 masa jenis yang berbeda gitu. Kalau baik buruk bukan kuasa kita untuk menilainya. Tapi ya faktanya begitu. Kalau kita pemarah, kita akan lebih nyaman berkumpul dengan orang yang pemarah. Sudah standar lah. Inilah ya, kita tuh suka bangun jam 7 gitu kan. Tiba-tiba dalam komunitas kita, acaranya selalu dimulai jam 6:30. Udahlah, nggak nyaman gitu lah.
Benar. Jadi bisa dibilang kayak adaptasi sama what you see, what you got, terus what you did, what you got, dan uh, bisa dibilang kayak ya balik lagi kayak kata Mas Kinahar tadi ya, siapa temanmu, itulah kamu gitu ya. Iya. Oke. Kawan. Jadi kalau mau dibilang bagaimana cara menghilangkan overthinking tuh, kalau memang kita masih sering datang overthinking, cara pertama ganti kawan, habis itu ganti buku bacaan, ganti tontonan, karena gini, kepala kita ini, cara berpikir kita ini, menurutku tuh dibentuk kan oleh apa yang kita lihat, Benar. apa yang kita dengar gitu. Iya. Karena sumber informasi itu yang paling mungkin masuk ke dalam diri itu melalui dua hal tadi, pandangan, pendengaran. Jadi apa yang kita lihat, ya begitulah. Misal kita ngelihat orang tua kita tuh selalu marah-marahin mama kita gitu. Karena kita lihat begitu, maka otak kita akan menempel bahwa cara yang benar menjadi suami ialah seperti bapak. Yeah. Karena itu yang dilihat setiap hari. Yang bacanya tuh koran-koran pemerkosaan, pembunuhan dan segala macam. Nanti yang tertanam sama diri dia yang begitu-begitu gitu. Itu yang bakalan nular ya, Mas? Iya, oleh sebab itu, kalau kau mau, jadi dalam bahasa lain setiap hari sebenarnya kita tuh sedang mencuci otak gitu. Misalnya kayak kita ngomong begini gitu kan. Iya. Secara tidak langsung ya, aku sedang berusaha mencuci otak Mas. Iya, benar. Kan gitu-gitu kan. Iya. Oh iya ya gitu. Ini benar kan? Nanti Mas akan melaga itu dalam kehidupan Mas itu. Oh ternyata benar ya. Ketika merasakan kebenaran itu, maka sampailah level aku yakin tadi gitu. Jadi benar. Jadi dan paling terucap kata-kata iya juga ya gitu ya. Iya. Nah kalau dia udah jadi ya juga ya, maka keyakinan kita yang dahulu sudah mulai tergurat. Atau dalam bahasa lain, ya itulah cuci otak itu. Oleh sebab itu, marilah kita cuci otak kita secara sadar. Dengan apa? Ganti kawan, ganti buku bacaan. Jadi kalau ada seorang perempuan misalnya, ini pakai pendekatan Islam memang. Misalnya ada perempuan yang mau jadi seorang istri gitu. Buku bacaannya jangan baca buku bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istrinya, jangan yang dibaca. Kalau ini dibaca nanti kita akan menuntut suami kita, kok kayak Rasul ngapa? Rasul tuh lari-lari loh dia, main-main dia sama istrinya gitu. Nanti akan gitu. Jadi lebih bagus para istri bacalah bagaimana misalnya mutiah yang melayani suaminya yang sediakan cambuk. Umpama ada yang tidak cocok orang atau mencambuk aku gitu. Terus bagaimana kepatuhannya yang waktu datangnya Hasan datang, oh aku belum izin kalau laki-laki masuk gitu. Jadi yang kepatuhan begitu itu yang dibaca, jangan kembali. Terus kayak media sosial sekarang tuh ya, ini bahaya sih sebenarnya menurutku. Tapi gimana tuh Mas? Yang ini mungkin Mas pernah nengok tuh ya, pernah lihat yang kalau seandainya menemukan pasangan yang tepat maka kita akan dijadikan ratu gitu kan. Nah, yang model-model kayak itulah gitu kan. Itu sekian kali nanti suami itu dia akan menuntut kau kayak yang di sosial media itu ngapa gitu. Gitu. Padahal kan kita tak tahu belakangnya kenapa pria tua atau suami bisa begitu. Yaitu bisa jadi karena kebaikan istrinya juga kan. Oke. Jadi dia langsung menuntut hasilnya gitu, tapi bukan mau mengikuti prosesnya. Kenapa? Jadi kayak bisa dibilang kayak dia cuma ngambil kulit luarnya aja gitu ya Mas ya? Iya, ujungnya aja gitu. Tanpa ngerti sampai isi dalam-dalamnya gitu. Iya, dan itu ya kan. Kalau banyak flexing, kalau ini kita lihat cerita. Yang kita lihat, dia punya mobil. Kalau dia punya mobil, yang dia lakukan apa? Oh, dia trading gitu. Trading gitu. Iya, ngikut jadinya ya. Jadi yang kayak yang itu kan bahaya kalau nengok ujungnya aja gitu. Kita nengok siapalah orang-orang yang besar itu gitu, orang-orang kaya-kaya itu. Dia begitu. Tapi kita tak nengok bagaimana prosesnya kan. Jadi banyak orang ini mungkin agak bertentangan ya. Aku sekali lagi ini pakai pendekatan Islam lah. Banyak orang yang mengatakan kalau mau mencontoh Rasul itu tuh yang waktu beliau diangkat jadi Rasul yaitu di umur 40 tahun ke atas. Gitu. Benar. Jadi itu yang kita contohkan ya. Benar. Aku tidak menyalahkan itu. Tapi kan dalam bahasa lain, beliau secara manusianya punya karakter kepribadian seperti di umur 40 itu. Itu kan nggak lepas dari mana beliau dari umur-umur sebelumnya lah.
Iya. Dan Alias prosesnya lah Mas ya. itu sangat luar biasa. Ah. Beliau ditinggalkan orang beliau yang dikasihinya, mama, Iya. bapaknya, paman, itu kecil. Iya. Jadi apa ya, kalau memang ini juga tergantung nih Mas, ini tergantung panutan nih gitu. Siapa yang jadi panutan kita? Nah, benar. Tergantung panutan juga ya. Kadang panutan ini kan kita tuh akan lebih mudah ya panutan kita. Kalau Mas tengok Korea tuh, kalau banyak Wah. yang suka Korea, itu tanpa disuruh loh, tanpa Benar, disuruh. benar. Mereka tiba-tiba dandannya kayak Korea. Iya, iya, iya. Tiba bajunya ikut Korea. Pertanyaannya, Benar. kenapa mereka dengan mudah, tanpa disuruh, tanpa paksaan, mau mengikuti Ngikutin. Korea itu? Iya, benar. Jawaban- Dari tren pakaian, tren musik sampai makanan ya, Mas. Benar. Nah, Benar, benar, benar. tiba-tiba mau ikut aja gitu loh, gak dipaksa. Jawabannya ya karena dia cinta, kan dia ngefans, dia suka. Nah, itu dia. Garis besarnya. Dia ngefans dan suka. Itu dia. Nggak ada lagi. Oleh sebab itu, pilihlah orang yang akan kau jadikan panutan itu, yang akan kau sukai itu, pilih betul-betul. Gitu. Terus ditanya apa barometer milihnya? Apakah salah sama kami mintai si Korea? Bilang. Ah, iya, iya. Kita juga bukan mau cerita salah dan benar. Benar. Lagi-lagi di dalam obrolan sharing time kita ini dari awal kita bukan mau cerita salah dan benar. Goal kita itu adalah kehidupan setelah kehidupan gitu kan. Pertanyaannya, seumpama kau bergaya Korea itu, apakah akan mengantarkanmu ke tempat akhirat yang kau tuju gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi betul-betul dipilih gitu. Apa namanya nih? Panutan ya? Panutannya. Dan panutan terbaik ya Nabi di agamanya masing-masing lah. Iya. Ya Islam tentu dengan Rasulnya gitu. Ya udah, jadikan panutan itu betul-betul cintai itu. Dan ketika mencintainya, mengikutinya, jangan ikut tampilannya saja. Gitu. Ini kan banyakan kita kalau udah ngefans tuh yang kita ikuti tampilannya aja. Tampilan doang ya? Belas samping gitu loh. Enggak. Jadi yang namanya mengikuti itu, atau kalau dalam bahasa Islamnya sunnah itu, gitu. Sunnah itu bukan cuma tampilan. Tampilan ini menyesuaikan di mana dia berada. Kalau bisa dibilang kayak secara kafah atau menyeluruh gitu ya Mas ya? Ya jadi kita ngikutnya seluruh lah. Apa yang seluruh itu? Menyeluruh. Apa yang menyeluruh itu? Yang menyeluruh itu tentu dimulai dari tampilan dalamnya. Gitu. Tampilan dalamnya yang beliau itu lemah lembut. Beliau itu yang nggak suka menghakimi orang. Nggak yang kebenaran tunggal gitu. Bukan sekedar tampilannya gitu lah. Kalau tampilannya aja terus kita ngaku-ngaku mencintai misalnya masih belum. Cintamu masih belum menyeluruh gitu lah. Karena masih sekedar kulitnya doang ya. Iya, masih tampilan aja gitu. Padahal kalau kita kita bilang lah, kita cerita Rasul dulu yang di awal ini. Padahal yang membuat Rasul ini menjadi Rasul bukan tampilannya, tapi karena akhlaknya, karena kebaikan hatinya gitu. Terus yang Bill Gates kaya misalnya, orang nomor satu kaya, atau Elon Musk gitu. Bukan tampilannya, tapi karena kegigihannya gitu. Jadi yang kita ikuti itu dalamnya, bukan kenapa Korea itu bisa begitu? Itu bukan tampilannya. Tapi lihat bagaimana mereka latihan yang berjam-jam. Agnes Mo kenapa bisa internasional? Ya, dan yang kita ikuti itu ya bukan gayanya Agnes Mo itu gitu. Gaya dia nyanyi, mic dijauh-jauhkan gitu. Gak itunya ya gitu. Kalau memang cinta sama Agnes Mo bukan itunya. Tapi ikuti bagaimana keseriusannya. Terus bagaimana dia yang kesungguhannya, kalau salah satu dalam geladi dia mau ulang lagi. Dan seterusnya ya, itu keteguhan itu yang membuat mereka itu bisa begitu. Kenapa kita bisa begitu? Ya, di dalam kita memang harus kita perbaiki. Gitu. Seberapa sama gitu kan dengan mereka-mereka. Gitu Mas. Oke. Jadi bisa disimpulin Mas, kira-kira intinya apa aja nih? Kesimpulan yang bukan kesimpulan. Jadi ada beberapa hal yang kita sampaikan. Sebenarnya masalah nggak ada. Masalah itu ya. Sebenarnya masalah itu nggak ada ya? Nggak ada. Masalah itu kita yang mengistilahkan itu masalah, dan kita juga yang menyepakati bahwa kalau kau pernah itu namanya masalah, dan kalau namanya masalah itu opening. Itu tuh kita yang menyepakati itu. Siapa bilang nggak punya uang itu penting? Kalau dengan punya uang itu akan lebih memudahkan, aku. Tapi kalau dengan tidak adanya uang itu membuat pening, itu enggak. Karena goalnya bukan di uangnya. Nanti kalau kita punya uang banyak,
kita bisa pening loh gitu. Ini uang Iya. mana kan ya, ini nanti kayak mana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan ya gitu. Bingung juga ujung-ujungnya Mas ya. Iya, jadi bukan faktor luar. Nah, yang Iya. buat kita pening itu kalau kita fokusnya ke faktor luar. Oleh sebab itu mari fokus kita ke faktor dalam. Iya, Semua apa ya, ini mohon ampun bukan maksudnya mengajari, aku hanya sharing apa yang menjadi benar. semua yang terjadi pada diri kita pada hakikatnya menurutku bukan cara Tuhan untuk mempersulit kita, enggak, tapi cara Tuhan untuk membuat kita semakin tenang saja hati ini, semakin tenang aja diri ini dalam menjalani kehidupan ini. Atau bisa dibilang kayak menaikkan level lebih tinggi lagi ya Mas ya? Menaikkan level lebih tinggi dalam bentuk apa levelnya? Semakin tinggi level seseorang, menurutku nih, semakin tenang perawaannya gitu. Bawaannya santai. Oke. Benar. Aku setuju nih. Besar tuh ya, nggak ada. Iya. Aku setuju nih. Santai aja, dia dicermatinya dulu ini apa? Iya. Jadi nggak yang membabi buta. Naik nggak. Santai. Ya udah biasa, tenang. Nggak menggebu-gebu juga ya Mas ya? Nggak menggebu-gebu. Jadi kalau nanti ketika kita sampai di momen itu, nggak ada masalah. Ya, itu hanya proses kehidupan saja. Benar. Merasa sulit sama kita, itu karena hal baru. Tapi yakinlah, semua kesulitan yang kita alami, itu bukan kita aja loh. Itu hanya pengulangan. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, mereka semua tuh pernah mengalami yang kayak kita alami. Sekarang kita nggak punya uang. Bapak kita dulu pernah kok nggak punya uang. Jadi kita nggak usah ngerasa stres gitu. Ini hanya pengulangan saja. Kenapa merasa sulit? Karena sama kita hal baru. Bagi mereka, bagi bapak kita itu, ketika kita menceritakan kayak mana sulitnya hidup kita, dia hanya tertawa dan berkata bahwa, sudah lah, sabar, bersyukur aja lah, nanti naik. Kayak gitu-gitu lah. Jadi udahlah, nikmati aja. Gak usah dilawan ya. Kehidupan ini jangan dilawan. Iya, jangan dilawan. Kehidupannya. Dilawan, kita ngelawan kehidupan, sadar diri lah. Kita ini siapa. Gitu, Mas. Benar. Jadi intinya masalah itu nggak ada, terus juga semua itu berasal dari pikiran kita sendiri dan semakin berisi, semakin merunduk. Benar ya Mas? Semakin merunduk, semakin tenang. Oke, itu dia sahabat kreatif. Thank you buat Mas Kinahar yang udah ngasih banyak, Mas Iqbal. Sama-sama, yang udah sharing motivasinya malam ini. Thank you. Mungkin kita bisa jumpa lagi nanti ya. Ya Allah, amin. Makasih amin ya. Biar kita sharing lagi Mas. Iya kan? Ya. Oke. Thank you Mas. Selamat malam. Oke. Nah itu